Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. Tumben kita barengan ya. iya, Eh tumben. Kita kompak. Lagi kompak Chemistry-nya kita. udah terjalin, chemistry-nya udah Udah terjalin. mulai terjalin. Episode keempat loh. Masa masih belum kompak gitu? Iya kan? Udah episode Dari keempat masa gitu. berdebat mulu gitu. Iya, Karena udah lo tau gak sih, baru. Kenapa kenapa? betul. Lo tau gak sih kalau setiap tanggal 30 Januari itu Hah? bertepatan dengan hari jatuh cinta Dubai. Nggak ada, Bang. Oh, udah. Tapi lu tahu nggak sih kita tuh background baru gitu, tampilan baru gitu kan ya. Betul. Wow. Wah, lebih fresh. Lebih fresh ya. Semoga Lebih mantap. semoga pembahasannya lebih fresh juga gitu kan, amin. Oke, Yes. jadi di episode keempat ini kita bakal bahas apa sih? Hmm? Kita bakal ngomongin apa sih gitu? Apa ya, lebih ke kayak lo pernah nggak sih masa langsung ke tema, ntar dulu gue mau nyapa teman-teman dulu yang nonton nih. Apa kabar kalian semuanya, apa kabar yang ada di rumah, di jalan, atau lo kan biasanya gabut tuh kalau di tempat kerja, ya nonton kita dong. Iya, Nggak benar. lama kok, cuma sekitaran 17 menitan lah ya. Iyalah. Lo ambil kesimpulan, suara jelas, muka kita tampan-tampan, versi Kalau lo tidak kita bisa ya. mengambil kesimpulan, ya lo cari lagi deh, kulik lagi deh hidup lo kenapa? Mungkin ada yang salah gitu kan ya. Iya, karena kita tidak pernah salah ya. Enggak, lu udah nonton 17 menit tidak bisa mengambil satu kesimpulan pun, ada yang aneh di hidup lu gitu. Ada. Iya, ada. Betul. Oke, Dai, kita Oke. kali ini bakal ngomongin tentang Cinta kayak ninja. Cinta Iya. dalam diam kali ya. Cinta Kayak dalam banyak orang yang cinta bayangan. eh jatuh cinta. Kayak Ah. gue suka sama Oh, orang. lu termasuk orang yang itu? Gue pernah, bukan termasuk orang Oh, yang bukan itu, tapi termasuk. gue pernah. Oh, pernah. Oke. Gue juga pernah sih sebenarnya. Gua nggak- Mungkin semua orang pernah ya, deh, tapi sangat minoritas sekali untuk orang-orang yang memang tidak mengungkapkan perasaannya, hampir tidak pernah mengungkapkan, dalam Betul. diam aja gitu, kayak suka atau entah apapun itu alasannya, nanti kita bakal bahas ya. Kita juga bakal kasih solusi ke kalian semua yang di rumah itu yang tidak punya solusi hidupnya gitu kan. Jadi Betul. perlu. Bagaimana tips ketika lo mengungkapkan perasaan cinta lo kepada lawan jenis lo? Jangan takut, ungkapin aja. Gitu. Oke, gini Dai, gue punya cerita sedikit Oke. pengalaman ya. Gue pernah suka sama orang. Kenapa Sama sih harus orang. pengalaman Sebenarnya lu gua sih? nggak- Kenapa sih harus pengalaman lu? Ya kalau misalnya gue ngambil pengalaman orang, khawatir ada yang tersinggung. Oh, copyright. Dari gua aja dulu. Iya. Benar. Pengalaman Copyright pribadi aja pengalaman. dulu. Hmm. Iya, pengalaman pribadi aja dulu. Kayak gue pernah merasakan seperti itu, kayak deket udah lama. Ada rasa kekhawatiran ketika gue mau mengungkapkan perasaan gue ini gitu loh. Berarti Kita itu ambil contohnya dari berarti itu perasaan kekhawatiran atau perasaan suka sih? sebenarnya suka tapi khawatir ketika gue mengungkapkan Takut gitu loh. takut ditolak. Kayak salah satunya itu Hmm. ketika ditolak kan hubungan itu udah makin nggak enak. Nah, ini Ya, nih, saling canggung. ini nih, ya tolong buat laki-laki, buat perempuan gitu kan ya. Ketika aduh, lu tuh jangan kayak semacam nggak mungkin ketika lu mengungkapkan sesuatu terus itu tidak berjalan mulus, itu tidak mungkin seperti baik-baik aja gitu. Jadi stop lah, berhenti lah, kayak ketika lu nolak seseorang gitu kan, kita pacaran gini aja terus kita baik-baik aja, lu yang nggak mungkin langsung bisa, itu butuh proses juga gitu kan. Betul sekali. Iya, gue tuh gitu kan ya, heran gue tuh. Iya, Dai. Memang bukan cuma gue ya, pengalaman teman-teman yang pernah curhat ke gue juga, kayak misalnya gue suka nih sama dia, tapi ketika gue mau mengungkapkan perasaan gue ke dia, kok gue ada rasa ketakutan ya. Takutnya itu salah satunya ketika gue mengungkapkan, khawatir ditolak, terus hubungan kita jadi nggak baik lagi. Benar. Terus yang kedua, ketika gue mengungkapkan terus diterima dan gue nggak siap ngejalanin hubungannya. Ada dua kemungkinan gitu loh. Iya, Jadi ada yang ketiga juga deh sebenarnya. Ada kemungkinan. Apa tuh? Kemungkinan yang ketiga. Lupa gua apa kemungkinannya. Jadi dua aja deh. Dua aja, oke. Sebenarnya kan gue juga pernah mengalami itu, dan kadang-kadang kan kita orang-orang tuh kayak semacam harus memilih gitu. Kekhawatiran itu kan muncul karena dia harus memilih apakah dia mengungkapkan dengan resiko hubungan dia sebelumnya itu rusak, atau dia tidak mengungkapkan, memendam saja, tapi dia tetap bisa menjaga hubungan itu gitu. Tapi apakah menurut lu itu adalah alasan yang logis atau kayak semacam cuman pembenaran aja gitu karena lu takut ditolak?
terlepas pembenaran atau logis, ini gue ambil gambaran secara jawaban umum dulu ya. Oke. Kayak logis, pembenaran. Jawaban umumnya adalah tergantung ke pengalamannya, situasi dan kondisinya seperti apa gitu loh. Kan masing-masing ini kalau urusan cinta nih apa ya, sebagian orang-orang yang takut akan mengalami percintaan ini kayak rumit gitu, kayak sulit, kayak ribet gitu. Iya, benar. Tapi sebenarnya kan itu bisa kita terima dengan lapang dada dan santai. Benar. Tapi butuh proses. Asalkan itu. Jadi poinnya adalah kebanyakan orang itu tidak bisa menikmati prosesnya. Benar gitu. Itu di kedua belah pihak. Itu, yes, di kedua belah pihak. Karena kan kalau urusan cinta ini kan komitmen di antara kedua belah pihak. Iya. Karena menurut gua, statement dalam diri gua, cinta itu tidak ada yang salah. Benar. Gak ada salah perempuan, gak ada salah laki-laki. Karena dua-duanya ini atas komitmen kedua belah pihak. Benar. Hey, bentar. Sebelum tonton videonya, subscribe dulu dong, nyalain loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @silverstation18. Dengerin juga radio streaming kita di silverstationid.com/radio strip streaming. Tapi gue penasaran sama lu sih. Apa ya, kayak lu tuh tipe yang kayak gimana sih? Tipe yang suka memendam atau belak-belakan ngungkapin, atau tipe yang mikirin dulu nih apa ya, kayak kemungkinannya, apakah ketika gua mengungkapkan kemungkinannya seperti ini atau gua tidak mengungkapkan seperti ini, lu tipe yang mana? Dan buat teman-teman juga yang nontonnya, kalian tipe yang kayak gimana sih? Kalian boleh komen juga deh ya, kasih tahu kita. Yes, oke, lo jawab dulu. Betul. Kan siapa tahu kan tipe kayak gua nih sama kayak penonton gitu, ada kemiripan. Wah, lu sama banget nih kayak gua, kan sukanya kayak gitu-gitu tuh ada tuh. Tapi kayaknya cuma gua doang sih kemungkinannya. Oke. Nah, kalau misalnya tipe gua gua tuh tipe orang yang terlalu banyak menganalisa sih ketika gua mendekati lawan jenis ya. Lu cocoknya jadi pelatih sepak bola sih. Iya, jadi kekhawatiran tuh banyak munculnya gitu. Kalau misalkan gua nembak, setelah nembak gua menjalani hubungan, terus abis ini gua jemput dia, terus abis jemput dia tiba-tiba gua izin ke nyokapnya, terus pas putus gua galaunya mesti gimana, kayak gitu-gitu deh. Nggak logis. Makanya gua tuh emang serius. Oke. Gue selalu begitu kalau misalnya gue mau ngedeketin lawan jenis gitu. Ada lebih banyak rasa ketakutan. Makanya beberapa tahun ini gitu, gue kan terakhir ngejalanin satu hubungan di tahun 2016-an. Beberapa tahun kebelakangan ketika gue dekat sama lawan jenis, itu gue tuh selalu memendam perasaan gue dan tidak berani mengungkapkan gitu. Mungkin nggak sih lu kayak semacam ada traumatik yang mempengaruhi? Yes, traumatik ya. Traumatik gua akuin iya. Tapi kan nggak mungkin sama timeline lo yang dulu sama yang akan datang. Bisa aja lebih baik. Bodohnya gue itu karena gue selalu berkutat di traumatik yang pernah gue alami gitu, kayak gue dulu gitu. Nah, jadi belum ini kalau urusan percintaan di dalam diri gue ya, kalau urusan percintaan ini kayak wah, ini gue masih belum bisa mengendalikan pribadi gitu, masih belum bisa mengendalikan. Dan lu memilih untuk lebih sabar lagi. Betul. Wah, itu tips yang bagus sih. Itu tips yang lebih, daripada kan ada orang yang mungkin selalu mencoba kayak semacam tapi akhirnya jatuh ke lubang yang sama lagi. Akhirnya dia bingung lagi kenapa sih, terus dia tidak menyerah, terus nyoba lagi, akhirnya jatuh lagi gitu kan. Ada juga orang-orang yang kayak gitu sampai bikin quotes pembenaran di WA akhirnya ya. Bukan quotes tulisan sendiri lagi, copy paste. Iya. Wah, gua banget nih. Tersugesti gitu oleh quotes Firsa Besari. Benar. Nah, tapi Day, kalau gua biasanya ketika gua terlalu mendem lama, tapi ada momen dimana kayak otak, mulut sama aplikasi gua tuh udah deh tabrak aja. Gitu tuh. Kayak misalnya gue nggak berani ngungkapin, udah lo ungkapin aja gitu. Lo harus siap terima resikonya. Pernah lo coba? Pernah. Gimana hasilnya? Dan hasilnya lega. Ternyata dugaan-dugaan yang ada di pikiran gue itu jauh dari yang apa gue pikirkan. Komunikasi masih tetap jalan, walaupun memang kita tidak saling mengikat. Kalau misalnya bahasa alainya itu komitmen ya. Benar. Tapi gini, lu kan tadi bilang cinta itu tidak pernah salah. Betul.
bukan salah cewek, bukan salah cowoknya suka sama seseorang, tertarik sama seseorang. Tapi menurut lu, Betul. apakah mengungkapkan sesuatu itu adalah hal yang salah? Tidak. Tapi kan ada orang kayak semacam kayak memilih untuk tetap diam, untuk tetap memendam, kayak semacam pilihan dia. Tapi ngomel-ngomel di sosmed gitu. Tapi bikin-bikin quotes gitu. Aku tuh penuhnya suka. Gue heran gitu. Maksud gue tuh kalau lu emang mengambil keputusan untuk silence gitu, untuk tidak untuk tidak mengungkapkan hal tersebut, ya udah gitu. Tapi ini silence tapi dikasih tahu dengan secara tidak langsung gitu. Kayak kayak nggak konsisten. Gue bingung gitu. Aneh gitu kalau buat gua ya. Aku nyumput dadai marah. Enggak, gua nggak marah. Gua kan mempertanyakan. Gua mempertanyakan. Makanya lo harus makanya lo harus jawab gitu kan. Gua mempertanyakan gitu. Mungkin ketika gua bertanya ke lo, gua mencari jawaban juga nih gitu. Wah, kacau nih. Dokter cinta mencari jawaban. Yes. Oke. Itu fenomena yang sering terjadi dalam urusan percintaan, Day. Ketika orang tidak berani mengungkapkan, kenapa sih nggak lo ungkapin aja langsung ke orang yang tertarget gitu kan? Kalau misalnya kita upload ke sosmed, itu kan jatuhnya followers tuh resah gitu. Justru Anda membuat resah banyak orang gitu. Kenapa Anda bikin resah banyak orang gitu? Bikin resah aja satu orang gitu, nggak usah banyak-banyak gitu. Kalau silent, keep silent gitu. Tetaplah diam gitu. Nah itu baru gua aku itu kalau emang kayak semacam orang yang memendam perasaannya di dalam diamnya, bahkan orang-orang terdekatnya pun tidak tahu. Gue baru acungin jempol, tapi Anda memilih diam, tapi orang-orang di sekitar Anda tahu, aneh menurut gua. Oke, mungkin tips yang pertama kita kasih tahu nih, Day. Gimana sih kita ketika kita menghadapi sesuatu seperti itu ya? Menghadapi sesuatu yang seperti apa yang lo ucapkan tadi. Dari lo dulu deh. Kayak misal lo lagi suka sama seseorang, lo nggak berani ngungkapin, tapi pelariannya itu melalui sosial media yang memang dampaknya ini followers di sosial media lo ini terkena dampak resah dari lo gitu. Dan gue pengen bilang, jangan pernah lo bilang ke orang lain, ini status gue gitu. Kalau lo nggak suka ya udah gitu, nggak bisa. Itu publish bro, publish dan publish itu berhak untuk berkomentar. Iya benar. Betul, itu ruang publik. Jadi ketika lo share ke publik, lo harus siap juga gitu menerima komentar publik gitu. Gue cuma pengen nekanin di situ aja. Betul. Kalau misalkan lo dikomentarin kayak gitu, lo nggak usah main sosmed ya. Main dampu sama main congklak, udah nggak usah main sosmed. Balik lagi ke primitif. Ya. Gitu. Mungkin tips yang pertama nih, Day, mungkin bisa di-share ke sosmed. Cuma gue satu saran aja ya, itu cuma di WhatsApp. Yang pertama itu cuma di WhatsApp. Tapi di WhatsApp itu kan ada pengaturan. Benar. Lo setting. Benar. Hanya bagikan kepada orang yang lo targetin. Benar. Jadi ketahuan tuh dia udah ngelihat apa enggak, dan itu tidak membuat teman-teman WhatsApp lo, teman-teman sosial media lo resah. Iya. Jadi maksudnya itu tidak bercabang-cabang jadinya gitu. Kalau Anda bagikan ke semua orang yang tidak terdampak, mereka wajar dong. Apalagi mereka care sama lo gitu kan. Ini kenapa sih Anda kayak gini? Jadi maksudnya itu bercabang. Maksud Anda apa? Tuh kan? Iya. Kayak udah mah kata-katanya nggak kata-kata sendiri. Iya. Ngelihat dari quotes Instagram gitu kan. Nargetinnya ke satu orang tapi yang resah orang banyak. Dan kadang-kadang ya gua mau berkomentar pun risih. Lo pernah nggak sih kayak gitu? Lo nemuin teman WhatsApp lo sama Instagram lo, gue tuh pengen komentar karena dia terus-terusan ngebuat resah di sosial media gua. Ketika gue mau melemparkan komentar, yang dikhawatirkan gue adalah ketika dikomentarin gue, dia baper nggak ya? Pasti dia baper. Marah nggak ya? Pasti gitu. marah gitu. Pasti Padahal baper. Nggak harus kayak gitu. Karena menurut gue, kalau tips dari gue, lo punya dua opsi. Kalau lo tidak ingin mengungkapkan hal tersebut, ya udah lo tetap diam, keep silent, lo jaga perasaan tersebut. Dan ketika lo emang itu pilihan lo, ya udah lo nikmatin aja. Dan yang kedua, lo beranikan diri untuk mengungkapkan. Karena seperti yang kita bilang tadi, mengungkapkan itu adalah sesuatu hal yang tidak salah. Kita berhak untuk mengungkapkan hal tersebut tanpa embel-embel harus diterima ataupun tidak. Nah, ini nih yang susahnya nih. Ini yang susah nih. Betul. Diterima kalau atau kita tidak. Tarik, itu yang sulit memang. Kalau misalnya kita tadi tarik lagi ke pembahasan yang di awal ya, Daya. Kayak cinta itu nggak pernah salah, karena memang cinta ini adalah ciptaan Tuhan ya, yang memang diturunkan kepada semua
makhluk hidup yang ada di Benar, bumi, benar. makhluk hidup yang ada di bumi Sebuah anugerah malah. untuk mempunyai rasa anugerah lah, sempurna lah gitu. Tapi kan terkadang masih banyak orang yang menyalahkan cinta. Gue males jatuh cinta, gue males gini-gini. Padahal kan si orangnya gimana cara mengelola atau memanajemen cinta itu sendiri gitu. Benar. Gue setuju. Salah satunya kasus yang seperti ini, cinta dalam diam, tidak berani mengungkapkan perasaan. Sebenarnya ketika lo bermain cinta itu sama aja lo bermain lotre. Ya, oke. Yang namanya lotre kan kita nggak tahu nih Hmm. beruntungnya di mana nih. Tapi lo bisa- beli lotre 2.000, Ah. lo berharap ingin mendapatkan kayak misalkan dulu tuh harga-harga yang mahal kalau lotre. Ternyata dapatnya cuma zong. Tapi lo udah membeli lotre itu dengan keinginan lo. Iya, dan Ya lu udah sama. usaha gitu kan. Ketika lo bermain cinta, lo sudah menerjunkan semua badan lo untuk jatuh cinta, dan lo harus siap terima resikonya, baik buruknya. Benar. Dan sebenarnya walaupun lu Siap. dapat sesuatu hal yang buruk, itu bukan sesuatu hal yang buruk kalau lu bisa lagi memanajemen hati lu gitu. Karena kadang-kadang gini, contoh mungkin kayak semacam lu 4 tahun yang lalu 2006 lah ya kan terakhir kan pacaran gitu kan. Pasti ada momen-momen bahagianya kan walaupun putus, tapi ketika lu ingat momen-momen itu, lu pasti senyum gitu. Kayak semacam Betul. tidak melulu hal yang jahatnya aja mempengaruhi hati kita. Kadang-kadang kita tuh Betul. baru nyadar bahwa dulu tuh walaupun gua ngelewatin hal yang sakit banget, tapi ada masa-masa yang bisa gua kenang lagi gitu. Gua ambil lagi pelajaran dari sana gitu. Ternyata tidak Betul. seburuk itu juga ya gitu. Jatuh cinta dan mengungkapkan Yes. itu tidak seburuk juga. Dan walaupun kita tetap menghargai ya, kita tetap menghargai teman-teman yang punya pilihan tidak mengungkapkan dan yang mengungkapkan. Terserah kalian mau ambil yang mana. Cuman kita di sini kayak semacam ngasih tahu, oh ini kayak begini loh. Itu menurut pengalaman kita, bisa Betul. salah, bisa bener gitu. Kalau menurut Betul. lo ini adalah sesuatu hal yang salah, koreksi nggak masalah. Kalau menurut lo ini patut dicoba, ya coba, nggak masalah juga gitu kan. Kita fleksibel aja gitu kalau menurut gua. Karena hidup itu fleksibel sih kalau menurut gua. Tentang Betul. menerima dan Karena diterima. Betul, karena bakal ada pelajaran di setiap kejadian gitu. Benar. Ada hikmah di setiap kejadian gitu. Pasti Ya. ada, walaupun sebaik buruknya pengalaman lo itu pasti ada hikmah yang bakal bisa lo ambil gitu. Termasuk dalam urusan ini. Contoh, ketika lo berani mengungkapkan dan perasaan lo atau dugaan-dugaan lo yang ada di otak ketika gua mengungkapkan khawatir ditolak terus menjauh, ya lo sikat aja. Yang penting kan lo berani udah mengungkapkan gitu. Kalaupun memang akhirnya itu buruk, ini kan bisa jadi buat pengalaman ketika lo membuka lembaran yang baru. Benar. Gue harus proses lagi nih, gue harus tepat lagi nih gitu. Jadi kayak udahlah, buat lo semua yang memang memendam perasaan lo ke lawan jenis lo, untuk saat ini lo ungkapin. Baik buruknya lo harus siap terima resiko. Lo harus siap terima resiko. Jangan kendor. Tapi tadi kan itu di sisi lain. Kita bakal bahas sisi sebelahnya. Bagaimana dengan orang-orang yang dilontarkan ketika mungkin kayak semacam gini. Gue punya sahabat gitu kan. Akhirnya setelah beberapa tahun dia mengungkapkan perasaannya ke gue gitu. Nah, gue lebih memilih untuk tidak menjawab karena gue takut dia sakit hati. Kalau lo, Misal ini cerita. Karena Oke, ibaratnya cerita. gue memilih untuk tidak menjawab karena menurut apa ya? Gue tuh kayak semacam gue nggak pengen karena gue nggak bisa nerima dia nih gitu. Terus gue nggak pengen menjawab tidak karena gue nggak pengen dia sakit hati dan gue lebih memilih diam dan tidak memberikan jawaban. Satu, gitu kan? Yang kedua, apakah lo memberanikan diri untuk menjawab tersebut dengan segala hal dan lo menjelaskan segala macam? Gue pengen ngomentari yang satu. Kalau buat gue pribadi ya, menurut gue kalau dengan tidak dijawab itu, menurut gue sakitnya lebih nambah. Kalau buat gua sih tips dari gua sih mending lu jawab sih. Karena apa ya, teman sahabat lu udah memberanikan diri untuk mengungkapkan, lu juga harus memberanikan diri untuk mengungkapkan. Karena menurut gue yang seperti lu bilang tadi, ketika dia udah mengambil satu kesempatan itu, dia udah apa ya, tahu juga resikonya dan dia juga harus siap gitu. Karena itu bakal lebih baik kalau menurut gua. Kalau menurut lu Betul. gimana? Betul, kalau yang kali ini gue sepakat ketika kayak misalkan contoh kasusnya sama kayak tadi. Gua misalnya teman kantor gua, dia lama ngantor di gua, terus di satu momen dia ngungkapin bahwa dia suka sama gua awalnya, tapi nggak langsung melalui gua, melalui temennya lagi. Dia si itu suka sama lo gitu. Kalau gua lebih memilih menjawab sih, Dai. Dengan kejujuran gua, sorry, benar. kayaknya Kak, dengan kejujuran gua dan memang beberapa alasan yang logis yang
memungkinkan dampak-dampak kedepannya gitu loh. Contohnya kayak misalnya di kantor, kalau misalnya kita jadian nih sama lo, kita ngomong baik-baik, kita kan satu kantor, apakah komunikasi kita bakal terjalin mulus, sedangkan kita rekan kerja gitu. Yang namanya cinta, yang namanya pacaran, pasti ada yang namanya sisi-sisi miskomunikasi, bahkan bisa jadi putus kalau misalnya komunikasi kita nggak baik terus gitu. Kalau gue lebih memilih menjawab, Berarti sebaik kita- buruk apapun jawaban, lebih baik kita ungkapkan aja. Berarti Kalau kita yang ini kita sepakat. sepakat ya, berarti kita sepakat ya. Oke, tapi kalau kalian ada di luar sana yang mendengar kita hari ini ngomong kayak gini dan kalian tidak setuju dan kalian lebih memilih diam karena alasan kalian tertentu, ya nggak apa-apa. Itu hak Lo komen kalian. di bawah, lo komen di bawah, Komen lo komen aja di di bawah. bawah. komen Kenapa di bawah. alasannya gitu? Apakah kalian punya alasan yang lebih jelas, yang lebih mungkin lebih baik dari alasan kita gitu? Karena kita di sini yang lebih logis? iya, karena kita di sini sama-sama apa ya, setuju nih. Kali ini gue sama Kak Ade setuju nih. Tumben-tumbenan kita setuju untuk mengungkapkan hal tersebut gitu kan. Iya, Biar lebih lebih baik- jelas. Biar lebih jelas. Iyalah, jelas. Lebih baik kita berbicara, yang penting kita tahu kenyataannya seperti apa, daripada kita membungkam perasaan kita, menyiksa diri kita, ya kan? Itu kan merusak psikologi juga gitu loh. Bener, karena kan Kayak nggak gini, tenang gitu. logiknya ketika dia melontarkan jawaban, pertanyaan, lo mau nggak sama gua? Otomatis dia mencari kejelasan di sana. Ketika kita tidak Betul. menjawab, itu kita menambah ketidakjelasan di situ. Betul. Nah, Tepat sekali. nah, Jadi lebih baik mengungkapkan, bicara. Tuhan udah menciptakan lo mulut, kecuali Anda tunawicara, baru baru gitu. baru Anda lewat surat. Iya. Udah dikasih mulut kok nggak mau ngomong aja, gue suka sama lo, selama perjalanan gue nyaman sama lo gitu. Iya. Memang secara teori gampang deh, Gampang benar. secara teori gampang, tapi ketika kita dihadapkan dengan praktek, kayak seolah-olah kita tuh dihadapkan sama satu ujian yang memang cukup berat gitu. Benar sih. Kayak aduh, gue ngungkapin nggak. Yang penting satu sih, lo harus tepat sasaran sama menikmati prosesnya itu. Iya, proses ya. Segala sesuatu hal itu ada prosesnya dan lu harus Betul. sabar lah untuk menikmati proses tersebut gitu. Nggak ada yang instan gitu. Jadi jangan suruh instan gitu ya. Jangan jangan instan lah, jangan berpikir instan lah ya. Tolong. Ini terlalu simpel, jangan dibikin ribet lagi. Kita udah ribet gitu kan, makin ribet, makin ruwet gitu kan ya. Kenapa sih Iya, gitu? iya. Cinta itu nggak salah, mengungkapkan itu nggak salah, menolak pun nggak salah karena lu punya hak untuk menolak setiap orang. Tentunya dengan dengan bijaksana menolaknya gitu ya. Jangan Betul. gue nggak bisa nerima lu jelek. Gue nggak bisa nerima lu gini. Emang Anda lebih baik dari saya? Enggak juga sih. Tapi nggak mungkin sih ketika orang itu mengungkapkan dengan penolakannya itu, pasti dia tahu lah cara penyampaiannya supaya tidak menyakiti manusia lainnya gitu. Benar. Karena setiap orang itu punya attitude-nya masing-masing gitu. Cinta itu nggak ribet, yang ribet itu pemerintah sekarang. Iya. Oke, itu tadi dia lah pembahasan kita di episode 4 kali ini. Mungkin teman-teman udah bisa ngambil kesimpulan ya. Wah, udah singkat nih, padat, gue senang nih gitu Iya. kan ya. Gitu oke. ya. Dan kita pengen ngingetin Terima lagi. kasih. Kita pengen ngingetin lagi buat teman-teman yang pengen curhat atau pengen ada punya ide, Kak bahas ini dong gitu kan. Kak bacain curhat Yes. gue dong. Kalian bisa kirim Yes. di Instagramnya Silver Station di @silverstation18 atau di emailnya Silverstation di mana deh? silverstation18@gmail.com. Nanti kita taruh Dan- linknya di deskripsi. Boleh juga pantengin radio streaming kita di /streaming ya, silverstationid.com. Benar. Garis miring radio strip streaming. Benar. Kalau misalnya lo juga mau baca informasi-informasi terupdate, lo boleh langsung silverstationid.com. Bener banget. Oke, gua Oke. Kak Dey pamit dan Gua Dede Mamet dan jangan lupa subscribe lu. Kalau nggak subscribe, Jangan lupa awas subscribe. lu. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Bye bye.